Selamat pagi, sobat semua, sehat-sehat semua. Kali ini saya sharing berbagi penggantian media filter air. Seumpama sobat-sobat mempunyai dana lebih, menggunakan full arang aktif yang baru, yang satu sak kurang lebihnya harganya 600-700 ribu. Namun seumpama dana sobat-sobat terbatas, ada eh, media hematnya. Kombinasi antara yang pertama pasir arang aktifnya ini yang saya kombinasikan antara yang baru dan yang lama. Yang lama saya ayak dengan ayakan butiran yang besar, yang agak besar itu saya masih pakai, tapi kalau yang butiran kecilnya saya nggak pakai. Kombinasi dengan arang aktif yang baru. Kemudian yang kedua adalah pasir silika. Ini juga hemat harganya, murah meriah, terjangkau. Kemudian ketiga adalah pasir atau kerikil manganese. Ukurannya kalau kemarin sobat-sobat cari yang ukuran biasanya toko ada ukurannya. Ukuran yang menurut yang ideal, cukup ideal adalah yang ukuran nomor 3. Karena kalau yang terlalu lembut, terlalu kecil, dikhawatirkan menghambat kelancaran aliran air di paralon. Kemudian yang keempat, pasir zeolit. Kerikil atau pasir zeolit ini juga ukurannya nomor 3. Ukuran butirannya nomor 3. Kebetulan untuk yang kerikil pasir zeolit ini saya mendapatkannya bentuknya masih bongkahan karena habis adanya bentuknya bongkahan seperti ini. Ada yang lebih gede juga, seukuran bola tenis kurang lebih. Itu akhirnya saya modif sendiri dengan dihancurkan dengan bantuan alatnya adalah palu dan tanggem. Ini dikecilkan ukurannya, kemudian diayak. Ayakannya saya modif sobat-sobat karena menggunakan ayakan yang santan, ukuran lubangnya terlalu kecil. Kalau dikasih ayakan yang untuk membuat es cendol dawet itu ukuran lubangnya terlalu besar. Akhirnya saya modif sendiri dengan ayakan santan, cuman lubangnya diperbesar dengan bor. Ukuran mata bornya 3,5. Itu sudah cukup sobat. Jadi butiran-butiran yang kecil bisa turun, butiran-butiran yang agak besar ukuran kurang lebihnya 3 bisa digunakan. Jadi terpisah dengan yang butiran kecil. Kemudian untuk bentuknya silika seperti ini sobat, pasirnya, kerikilnya, ukurannya saya sih berusaha cari yang lebih besar, cuman adanya di pasaran tempat daerah saya kebetulan ukurannya segini, jadi ya gunakan ini. Terus kemudian untuk yang kerikil manganese itu ukurannya segini. Kalau dengan penggaris ya ukuran nomor 3 itu kurang lebihnya setengah senti sampai 1 senti kerikilnya. Ini saya ayak juga, hasil ayakannya kecil ini tidak digunakan ya sobat, takutnya menghambat kelancaran air di saluran air. Kemudian untuk yang kerikil pasir zeolitnya ukurannya
hampir sama dengan yang manganese tadi sobat, ukuran nomor 3. Ini setelah dipecah dengan bantuan palu dan tanggem, kurang lebihnya dapat ukurannya setengah senti sampai 1 senti. Ini juga saya ayak, dan hasil ayakannya butiran yang tidak terpakai dari zeolitnya seperti ini sobat. Butiran kecilnya nggak dipakai. Oke, berikutnya saya membersihkan untuk pasir arang aktifnya itu yang lama, saya cuci bersih dengan bantuan bahan makanan citric acid. Saya skip dulu ya sobat, langsung ke tempat ember membersihkannya ya. Ya sobat, lanjut. Ini bentuknya seperti ini sobat, citric acid. Ini adalah bahan tambahan pangan pengatur keasaman asam sitrit. Jadi memang untuk bahan pangan ya sobat, cuman mempunyai kegunaan untuk membersihkan lumut atau jamur, biasanya untuk membersihkan lumut dan jamur bisa bersih lah. Saya coba masukkan untuk pembersihan arang aktifnya ini yang lama dengan menggunakan ini, direndam kurang lebih 20 menit, itu sudah cukup. Nanti terus dibilas, dan ini tidak ada kandungan sabunnya ya sobat, cuman bentuknya menghilangkan lumut dan jamur, kurang lebihnya seperti itu sobat. Jadi arang aktif yang lama, yang butiran besar itu, yang setelah diayak masih bisa digunakan lagi, sebagian dikombinasikan dengan yang baru, gitu ya sobat. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk yang terlewat sobat, untuk batu zeolit ini di alam memang kalau dilihat dari bentuknya ini ada tanda-tanda air sobat. Jadi memang di alam batu zeolit ini salah satu fungsinya berfungsi untuk menyaring air, karena setelah saya gepuk ya, perkecil dengan palu dan tanggem, itu ada banyak tanda-tanda air yang masuk melalui batu zeolit ini di alam. Jadi memang salah satu fungsinya berarti untuk menyaring air yang di alam. Ya mungkin sobat-sobat yang kuliah di geologi ya, jurusan program studinya geologi mungkin lebih tahu juga. Ini seperti ada tanda air ya sobat ya. Jadi ini digabung kemudian terpecah lah. Ini di alam mungkin memang untuk, nah ini juga sama tanda air nih, gitu ya sobat. Ini next kita, untuk citric acid ini untuk tabung filter sobat juga. Kalau ketika media yang lama dibuang, bahan-bahan media filter yang lama dikeluarkan, itu dinding tabung bagian dalamnya itu juga posisinya banyak keraknya dan lumutnya sobat. Itu bisa hilang juga sobat, berkurang banyak dengan citric acid ini. Jadi citric acid ini digunakan direndam semalaman di dalam tabung itu, tabung terus diisi air, direndam semalaman. Satu ini cukup sobat, satu saset ini cukup. Besoknya dilihat terus digosok-gosok sedikit atau dengan dengan bantuan tongkat dikasih kain atau apa, monggo silakan. Itu kerak dan lumutnya yang hitam-hitam menempel di sekeliling dalamnya tabung filter air itu hilang sobat.
berkurang cukup banyak. Jadi akhirnya bersih, kategorinya bagus ini untuk menghilangkan kerak dan lumut itu. Gitu ya sobat. Ini lanjut lagi untuk proses pengisian di tabung filter airnya sobat. Oke, lanjut sobat. Berhubung di luar hujan, minta maaf suaranya mungkin agak bising hujan. Langsung saja ya sobat. Ini penampakan di tempat lantai dak 2, tempat filter saya ditaruh. Bahan-bahannya sudah siap, yang tadi dibawa ke atas. Sebelumnya persiapan dulu sobat untuk yang akan bagian-bagian dari filter di dalamnya. Filter saya posisinya agak besar, tipe yang besar. Itu bentuknya seperti ini sobat. Saya sudah kasih tulisan untuk arang aktifnya paling bawah, kemudian zeolit, kemudian kerikil manganese, kemudian kerikil pasir silika, kemudian yang paling teratas adalah arang aktif kembali. Ini batasnya ya. Saya taruh di batas optimalnya. Oke. Ini tabung filter saya agak lama, udah tipe yang lama. Posisinya begini. Terus sobat harus buat ini juga ya sobat. Ini kan masuk ke dalam pipa dari toren. Itu ketika filter tidak ada, kita bikin ini ya sobat, sambungan untuk air tetap bisa digunakan langsung dari toren. Ketika tabung filter tidak ada di dalam sistem untuk perpipaannya. Jadi buat ini ya sobat, buat sambungan untuk ini wajib, ini sifatnya untuk mempermudah kita ketika kita membersihkan filter medianya. Jadi air tetap bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Gitu sobat. Terus kemudian adalah bagian-bagian dari filter itu sendiri. Ini di dalamnya ada ini sobat, paralon besar, paralon ukuran 3/4 ya, bukan besar ya, kecil ya. Terus ujungnya ini nanti bagian dalam itu dimasukkan ke sini. Sebelumnya dikasih selotip ya sobat, dikasih selotip dulu agar kencang. Kasih selotip, oke. Selotip ini yang biasa ini. Kemudian masuk ke sini. Udah kencang. Kemudian nanti di ujungnya adalah ini sobat. Ujungnya begini. Kemudian ini nanti masuk ke sini. Ke kepalanya tabung filter. Gitu. Break dulu ya sobat. Sudah sedang azan. Break sebentar ya. Berhenti sebentar. Oke. Lanjut sobat. Ini kemudian kita masukkan ke dalam. Jangan lupa untuk ketika mau mengisi kita harus kasih penutup dari tas plastik kresek, kita taruh di sini sebentar agar nanti ketika kita mengisi media filter air tidak masuk ke dalam paralon ini, karena ini adalah paralon saluran air menuju ke sistem perpipaan. Nah, ini masuk sini sobat. Oke, ini masuk sampai ke bawah.
Kemudian kita mulai mengisi media yang pertama, arang aktifnya. Agar durasi tidak lama, saya langsung skip percepat ya sobat. Kemudian zeolit sobat, kita masukkan kerikil zeolitnya, kita masukkan lapisan yang kedua dari bawah. Berikutnya manganes ya sobat, kita masukkan kerikil pasir manganesnya. Gunakan alat bantu ciduk kecil ini sobat, yang ada ukurannya biasa buat bikin santan, itu mempermudah. Kemudian kerikil pasir silikanya sobat, kita masukkan lapisan yang ketiga, lapisan yang keempat ya, arang aktif yang paling bawah. Kemudian di atasnya adalah zeolit, kerikil zeolit, pasir zeolit. Kemudian adalah kerikil berikutnya, lapisan berikutnya atasnya adalah manganes. Ini berikutnya adalah silika. Yang terakhir sobat, paling atas sendiri setelah silika adalah kembali lagi arang aktif. Sudah habis ya sobat, masuk semua media filternya. Media filternya sudah masuk semua. Sudah kosong. Kemudian kita bersihkan atasnya dengan sikat gigi bekas agar sisa arang, zeolit dan segala macam tidak menghalangi dratnya ini, dratnya untuk kepala tabung. Terus jangan lupa ininya diambil, plastik penutupnya jangan lupa diambil. Sudah, oke. Kemudian ini kepala filternya dan tutupnya ini dimasukkan seperti ini. Hati-hati ya sobat, karena ini plastik mudah pecah. Hati-hati ya sobat, pelan-pelan saja. Kemudian di sini ada ring, jangan lupa ada ring karet. Ini di semua sudutnya ada, di semua lubang semua ada, sini ada. Mulai kita masukkan. Kuat, kencang.